Jadi ketika kita ingin mengatur di mana titik tajamnya, nah disinilah yang paling pas ya. Halo guys, welcome back to my channel Trapology. Kali ini saya akan mereview lensa Meike manual focus fix yang baru saya beli bulan lalu. Dan saya udah mencoba beberapa teknik untuk lensa manual fokus, dan nanti saya akan perlihatkan hasilnya seperti apa. Jadi kenapa saya beli lensa manual fokus ini? Sebenarnya ini lagi saya pakai di tag video ini, jadi cukup kelihatan ngeblur di belakang. Sebenarnya bisa disetting lagi untuk lebih ngeblur, tapi tadi karena settingnya lama, kayaknya ini udah cukup bagus lah ya untuk tag video. Jadi sebelumnya saya beli kamera Canon EOS M10 di tahun 2017, dan sampai bulan lalu saya selalu pakai lensa bawaan dari Canon, yaitu lensa 15-45 mili. Jadi ini kan lensanya bisa di zoom ya kalau ada range-nya 15-45 mili. Sedangkan untuk kamera Meike ini speknya langsung 35 mili, APS-C, aperture-nya 1,7. Jadi disclaimer first, saya bukan fotografer profesional, bukan juga fotografer, cuma hobi aja ngetik foto dan video. Dan kebetulan saya udah bosen pakai lensa bawaan, dan gak ada salahnya untuk mencoba lensa manual focus. Karena sebelum adanya autofocus juga fotografer zaman dulu pakai manual focus, dan lensa manual focus ini sangat bagus bagi pemula yang ingin belajar tentang fotografi. Nah, untuk aperture ini sendiri setahu saya adalah kemampuan dimana kita bisa men-setting bukaan cahaya yang masuk. Nah, terus jadi selama 1 bulan saya pakai lensa Meike ini cukup mudah. Banyak tutorialnya di internet yang bisa kita lihat, bagaimana cara men-setting dan lain-lain, itu bisa kita pelajari sendiri sebenarnya. Dan cukup puas dengan hasilnya, karena sebenarnya kamera ini dibeli untuk menghasilkan foto yang sangat bokeh. Nanti kita akan lihat kebokehannya seperti apa, dan pokoknya udah lumayan keren banget lah bagi saya ya sebagai fotografer pemula. Nah, terus range harga dari lensa Meike ini murah banget dan terjangkau. Harganya di bawah 1 juta. Nah, kalau saya bandingin dengan lensa Canon asli dengan spesifikasi ya kurang lebih sama lah, itu bisa di atas 2 juta. Jadi emang hemat banget untuk newbie yang low budget lah, tapi pengen terus belajar. Meike ini cukup menjadi lensa yang sangat bagus, mendapatkan hasil yang bokeh ya tentunya, yang bisa uploadable lah di profile Instagram ya kan. Karena anak-anak kekinian yang penting foto-foto Instagramnya bagus gitu, blur jambu lah, yang keren lah. Nah, namanya juga manual focus fix ya. Fix ini karena 35 mili, jadi lensanya nggak bisa di zoom, udah fix segitu aja 35 mili, nggak bisa dideketin gitu. Nah, itu sebenarnya yang membuat saya ya waktu itu sedikit bingung untuk mengatur ruang tajamnya. Ruang tajam itu seperti gini, untuk men-setting video sekarang ini harus menentukan di mana saya harus duduk dan di mana kameranya ditaruh. Jadi ada jarak fokus yang harus kita setting. Ini udah bagus nih kayak gini kan, ada blur-blurnya sedikit di belakang, kemudian di muka saya clear gitu kelihatannya. Tapi ketika saya maju dikit di seperti ini, nah itu dia, jadi ngeblur dan justru yang belakang yang lebih clear. Nah, inilah dimana definisi dari manual focus tadi. Kalau kita pakai kamera autofocus yang dari Canon atau lensa bawaan, itu bisa menyesuaikan dia. Ketika kita maju, dia akan fokus ke muka kita. Ketika kita mundur, dia akan mencari fokus ketika kita mundur. Nah, tapi dengan pakai manual fokus, kita harus menentukan di mana ruang tajamnya, di mana titik terbaik untuk mengambil fokus ya.
Itulah kenapa disebut manual focus. Dan kenapa disebut fix? Karena nggak bisa di zoom. Nah, itu dia perbedaannya dengan lensa Canon bawaan. Tapi overall, lensa ini cukup diminati banyak orang karena benar-benar memenuhi kebutuhan anak-anak low budget tapi pengen belajar fotografi. Jadi bagi kamu yang lagi cari-cari lensa Meika ini bisa jadi salah satu pilihan untuk kamu yang mau belajar manual focus dan juga yang mau dapetin hasil yang ngeblur jambu untuk upload di Instagram. So, pada mau beli nggak nih? Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan kita sama-sama belajar. Saya bukan professional photographer, jadi kalau ada masukan, saran, ataupun info yang mungkin bisa membuat saya lebih belajar lagi ke depannya, silahkan tulis di komen bawah. Terima kasih untuk menonton. Bye. Nah, jadi sebenarnya ini hanya titik kamera biasa ya, yang ini ya, titik kamera biasa, tapi ketika kita pakai lensa kamera ini dia bisa jadi kayak gini, sengeblur ini. Nah, ini nggak bisa kita dapetin pakai lensa Canon yang bawaan ya. Nah, ketika kita deketin, nah disinilah titik tajamnya. Nah, jadi dia fokus di kamera Y-nya ini dengan background belakang yang sangat ngeblur.